Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah kampanyenya, Ridwan Kamil dipandang menghina para perempuan, khususnya para janda, dan juga wakilnya sebelumnya Pak Suswono juga mendapat kecaman dari publik karena juga menjadikan perempuan sebagai bahan candaan, bahkan dipandang menghina, merendahkan untuk meraup suara warga DKI Jakarta. Kita akan saksikan bagaimana perbedaan antara Ridwan Kamil dan juga Pak Anies Baswedan di dalam memuliakan, di dalam memperlakukan para perempuan untuk membangun masa depan yang jauh lebih baik. Kita dengarkan berikut. Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Setuju? Coba hebat Khadijah nggak? Tahu Khadijah kan? Dia kan berwarna merah. Nikahi siapa? Yang nabi waktu itu belum jadi nabi, ya. Masih 25 tahun pemuda kan? Nah itu contoh. Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis. Bang Ridwan. Akan diberi sembako oleh Bang Adnan. Ali Lubis masih bujangan nih. Amin. Dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Rian. Tepuk tangan untuk wakil-wakil kita. Kami membuat program. Saya untuk urusan yang perempuan ini Bu, agak saya tongkrongin yang untuk Jakarta. Kenapa? Karena saya percaya kalau di Jakarta perlakuan kepada perempuan berubah, maka efek tularnya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dan persoalannya nggak sederhana. Jadi Bu, Bapak Ibu semua, waktu saya tidak banyak, saya nggak meminta banyak. Kami menuliskan 23 janji. Kami menyebutnya janji Bu, bukan program. Kenapa disebutnya janji? Janji hutang. Kalau program tidak terlaksana, kita tinggal minta maaf. Kalau janji, sesuatu yang mau kita laksanakan. Dan di sini, Bapak Ibu semuanya, namanya janji kita adalah memuliakan perempuan Jakarta. Namanya itu. Nanti saya maaf karena dalam waktu aku bisa menceritakan semuanya. Tetapi ibu semuanya, pendekatan kami akan berbeda. Pendekatannya bukan pemerintah mengatur, bukan sekedar pemerintah yang bekerja, enggak. Pendekatannya adalah gerakan. Karena perempuan hampir selalu melalui pendekatannya gerakan. Kenapa? Ini sudah banyak organisasi perempuan yang bekerja. Pemerintah nggak usah bergaya mau mulai lagi semuanya. Tidak, yang kami akan lakukan justru sebaliknya. Kami akan bicara dengan organisasi-organisasi, lembaga-lembaga yang sudah bekerja. Apa yang terbaik dijalankan selama ini, itu yang pemerintah nanti akan lakukan untuk kaum perempuan di Jakarta. Yang kedua adalah kebutuhan mendasar yang di Jakarta ini seringkali terlewatkan. Kaum perempuan di Jakarta ini sebagian harus bekerja dengan jam kantor sambil menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Ini bukan persoalan sederhana. Ini bukan persoalan sederhana. Pertanyaannya adalah sudahkah kantor-kantor kita di Jakarta menjadi kantor yang ramah pada keluarga? Kita akan membuat kantor-kantor kita ramah pada keluarga. Saya pernah mengatakan Bu, saya jadi rektor di Paramadina. Ketika saya jadi rektor, saya punya 6 direktur. Dan dari 6 direktur itu 5 perempuan. 5 perempuan. Dari 6 itu 5 perempuan. Dan apa yang terjadi? Kita sama-sama buat supaya organisasi ini jam kerjanya ramah pada perempuan. Disepakati aja jam kerjanya. Resminya jam 8 sampai jam 5 itu resminya.
Tapi karena ibu itu selalu punya tanggung jawab ekstra, kan? Yang bapak-bapak sih bisa aja pagi-pagi langsung mandi siap-siap berangkat. Ibu nggak mungkin ada ibu yang siap-siap harus berangkat. Pasti mesti masuk-masuk. Jangan itu pun diatur. Kami siapkan semuanya. Nanti kalau boleh saya share saja, Bu, paling mungkin bahannya nanti ibu bisa baca semua. Tetapi intinya adalah kita akan membuat agar mulai dari kantor Pemda, kemudian saya akan panggil kantor-kantor swasta dan saya akan kabar semua. Ingin kantornya maju, maka jadikan kantor Anda kantor yang ramah pada perempuan dan anak. Kalau perusahaan memikirkan nasib perempuan, jamin ibu-ibunya memikirkan nasib perusahaan, pasti. Tapi kalau kembali, nggak akan jalan. Kalau Anda tidak bersahabat pada perempuan, bahaya betul. Tinggal tunggu waktu perusahaan bisa tutup. Kita sedang berada di jalan namanya Rasuna Said. Rasuna Said adalah perempuan pertama, bukan hanya perempuan pertama, orang Indonesia pertama yang kena deliknya Belanda karena sebagai wartawan yang menulis melawan Belanda. Tapi bukan itu yang mau saya ceritakan. Saya mau ceritakan itu. Sedikit cerita. Universitas Al-Azhar itu 1000 tahun lebih umurnya. Satu ketika rektor Universitas Al-Azhar tahun 56 datang ke Indonesia. Sampai Indonesia dibawa ke Padang Panjang. Di Padang Panjang diajar ke sekolah namanya Diniah Putri Padang Panjang. Nama pendirinya Rahman Al-Yunusia. Lalu apa yang terjadi? Rektor ini datang. Seluruh sekolah perempuan semua. Semuanya perempuan. Bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Inggris, menguasai Quran, hadis, dan rektor Al-Azhar ini bengong. Lihat ada sebuah negeri di mana perempuannya sekolah amat tinggi dan hebat. Lalu apa yang dikatakan? Setahun kemudian bilang saya minta datang ke sana. Tahun 57 di Rahman Al-Yunusia pindah ke Mesir. Apa yang dikerjakan? Dia membuka program perempuan di Universitas Al-Azhar setelah 1000 tahun laki-laki semua dapat itu. Yang membuka siapa? Perempuan dari Indonesia. Perempuan dari Indonesia. Dan dia menjadi perempuan pertama dalam sejarah dunia Islam yang mendapatkan gelar Syekhah. Guru besar, Syekh perempuan. Karena selama ini adanya Syekh, gak ada perempuan tuh. Gak ada perempuan laki-laki terus. Yang datang siapa? Perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia. Indonesia adalah tempat di mana kaum perempuan pada dasarnya punya peran besar dan kita harus kembalikan peran itu sekarang. Nah, muridnya siapa? Muridnya lebih terkenal. Namanya Rasuna Said. Rasuna itu lulusan dari sekolahnya Ibu Rahma Al. Saya adalah seorang yang tumbuh besar bersama dengan ibu-ibu yang luar biasa. Ibu saya, nenek saya. Nenek saya adalah salah satu peserta Kongres Perempuan pada waktu itu. Jadi, di saat perempuan belum berbicara tentang perjuangan, beliau sudah ikut. Dan saya masih kecil, ingat sekali Bu, nenek saya ikut cerita berangkat beliau perempuan dari utusan dari Tegal mau berangkat ke Kongres Perempuan di Jogja. Dan apa yang terjadi? Tidak diizinkan oleh Belanda naik kereta karena peserta-peserta ini yang berangkat diboikot. Jangan sampai perempuan-perempuan pada ikut Kongres di Jogja. Tahu yang dikerjakan oleh para perempuan ini apa Bu? Mereka memilih, karena udah dari kereta tadi, mereka memilih berbaring di rel kereta depan lokomotif. Semua kaum perempuan berbaring di depan rel kereta dan keretanya tidak bisa berangkat. Sampai seluruh peserta Kongres Perempuan dari Presiden dan Pekalongan akhirnya diizinkan berangkat untuk ikut ke Jogja dan Kongres Perempuan.
bicara soal perempuan, dalam hal perempuan, saya merasakan dari dekat betapa dahsyatnya seorang perempuan yang di rumahnya hadir sebagai ibu, tapi di sisi lain di luarnya hadir sebagai warga masyarakat. Itu kombinasi yang luar biasa. Saya melihat dari dekat. Ini kebetulan ada wanita Islam. Nenek saya salah satu pendiri organisasi wanita Islam. Mengikuti Kowani waktu itu. Ya. Jadi saya dari kecil kalau bicara tentang perempuan itu nempelnya kata-kata negeri, kata-kata ibu. Kenapa? Anies perhatikan perempuan, perhatikan perempuan. Kalau perempuan lemah, semua urusan lainnya akan bermanfaat. Kalau perempuan yang beres, sisanya beres. Dan sampai aku memilih istri juga tanya itu betul. Kenapa? Karena dan ibu menggarisbawahi jangan pernah kamu sebut wanita. Menurut nenek saya, sebutnya perempuan terus supaya ibu yang tidak hilang. Karena kata empu itulah yang membedakan antara sekedar gender dengan ada konsep ibu di dalamnya. Dan ini bagus banget ibu sekalian. Saya melihat Indonesia sekarang kita perlu kembali mereka peran perempuan, kesadaran itu. Kami melihat ada 3 hal ketika bicara itu. 1, perlindungan. Karena kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan luar biasa banyak, tinggi. Catatannya ada 3,2 juta kasus selama 8 tahun terakhir ini. Itu yang tercatat, itu yang terlaporkan. Dan perempuan ini harus dimuliakan, harus dilindungi, dan kekerasan pada perempuan tidak boleh disepelekan, tidak boleh dianggap sebagai isu kecil. Dari mulai catcalling sampai kekerasan fisik, itu semua harus ditindak tegas dan kami akan tindak tegas. Kemudian yang kedua, kesetaraan. Yang sekarang bekerja dibangunkan daycare, sehingga bagi ibu yang mempunyai anak bisa ada tempatnya. Yang ketiga, kesejahteraan. Perempuan harus punya upah yang setara dengan laki-laki. Kita sudah mendengarkan pernyataan Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono bagaimana keduanya meyakinkan publik untuk mendapatkan suara masyarakat Jakarta khususnya di kalangan perempuan dengan mengedepankan sebuah narasi yang justru dipandang menghina kaum Hawa dan dengan niat awalnya ingin menggait, ingin meraih para suara perempuan, tapi justru menjadi sebuah blunder yang membuat elektabilitas Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono turun drastis belakangan ini. Dan kita bandingkan bagaimana Pak Anies dalam kampanyenya mengungkapkan sebuah pandangan terkait dengan memuliakan perempuan dan cukup jauh perbedaannya bagaimana narasi-narasi yang dibangun oleh tokoh-tokoh tersebut di dalam memandang kaum perempuan. Pak Anies jelas punya konsep, punya gagasan mengangkat harkat martabat dan juga kemuliaan para perempuan di dalam khususnya memberikan kontribusi sumbangsi kepada bangsa Indonesia. Dalam pandangan Pak Anies, jika kaum perempuan dimuliakan, diberikan hak-haknya sebagai warga negara dan juga negara hadir untuk secara serius untuk membangun baik pemikiran, baik dengan akhlak dan juga budaya perempuan, maka insya Allah kehidupan masyarakat berbangsa akan menjadi baik dan tentunya juga bagi kehidupan bernegara ini. Tetapi berbanding lurus dengan gaya dan narasi-narasi yang kita sudah dengarkan dari Pak Suswono dan juga Pak Ridwan Kamil yang niatnya sama-sama ingin mendapatkan suara-suara dari perempuan, tetapi justru Pak Suswono dan juga Pak Ridwan Kamil mendapat kecaman dan mendapat sorotan tajam dari masyarakat karena dianggap menghina, menjadikan bahan lelucon di depan panggung, di depan
untuk sebuah panggung kampanye untuk mendapatkan suara-suara perempuan. Demikianlah bagaimana ketiga sosok tokoh ini kita dengarkan membangun narasi. Pak Anies membangun narasi memuliakan perempuan justru tanpa menghina, tapi kita dengarkan Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Susono justru sebaliknya mendapat kecaman yang begitu keras. Sekian dan terima kasih.